Halo semuanya, hari ini aku mau jelasin tentang cloud computing atau dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan. Tenang aja, meskipun namanya komputasi awan, ini bukan ngomongin awan di langit ya. Ini soal cara baru kita menyimpan data dan menjalankan aplikasi lewat internet. Jadi gini, dulu kalau kita mau simpan data atau pakai software tertentu, semuanya harus ada di laptop atau komputer kita sendiri kan. Kita butuh hard disk yang besar, software harus diinstal, dan kalau lagi mau ganti perangkat, wah repot lagi. Nah, sekarang udah beda, cloud computing mengubah semuanya. Cloud adalah istilah untuk menggambarkan internet. Jadi, cloud computing itu berarti kita menggunakan komputer atau server yang ada di internet untuk menyimpan data atau menjalankan aplikasi. Kita cukup pakai perangkat yang kita punya, kayak laptop, HP, tablet, asal ada internetnya. Singkatnya, data kita nggak lagi disimpan di komputer sendiri, tapi disimpan di internet. Contoh paling gampangnya, Gmail. Kita nggak install aplikasi Gmail di laptop atau di komputer kan, tapi kita cukup login dan semua datanya udah ada di cloud. Cloud itu ibarat nyawa sapi buat minum susu. Kalau kita cuma butuh susu, kita nggak harus beli sapinya sekalian kan. Begitu juga cloud, kita cuma pakai layanan yang kita butuhkan tanpa harus beli perangkatnya. Cloud ini punya beberapa kelebihan yang bikin banyak perusahaan pindah ke cloud. Di antaranya penyimpanan hampir tanpa batas. Jadi data kita tersimpan di satu tempat yang bisa diakses kapanpun dan dari manapun. Terus juga biayanya lebih hemat karena kita nggak perlu lagi beli server fisik atau bayar biaya maintenance. Tapi cloud juga punya kekurangan. Kalau internet lemot, akses cloud juga ikut lemot. Selain itu, soal keamanan data masih jadi kekhawatiran karena data kita disimpan di server orang lain. Kita harus memastikan provider cloud itu aman dan terpercaya. Cloud computing punya 3 jenis layanan utama. Yang pertama, software as a service. Ini berarti kita memakai software yang sudah jadi langsung lewat internet. Contohnya Gmail, Google Docs, Office 365, Canva, dan masih banyak lagi. Kita tinggal pakai aja kan tanpa harus install di komputer. Kemudian, yang kedua ada platform as a service. Ini cocok buat developer yang mau bikin aplikasi. Cloud menyediakan platform yang kita tinggal fokus ngebangun aplikasinya tanpa mikirin server. Contohnya kayak Google App Engine, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu infrastructure as a service. Ini seperti nyewa komputer virtual, kita bebas atur kapasitas penyimpanan, RAM, sampai sistem operasi. Contohnya kayak Amazon EC2 sama Microsoft Azure. Kalau diibaratkan hotel, SaaS ini tinggal masuk kamar, semua fasilitas sudah siap. Kalau PaaS, kita sewa kamar plus ruang kerja, tapi perangkatnya sudah tersedia. Dan IaaS, kita cuma dikasih ruang kosong, sisanya kita isi sendiri. Cloud itu juga terbagi berdasarkan siapa penggunanya. Kalau public cloud itu layanan yang dipakai masyarakat umum, contohnya Google Drive atau OneDrive. Kita tinggal daftar dan langsung bisa pakai. Kemudian ada juga private cloud, ini dibuat khusus untuk satu perusahaan, keamanannya lebih terjamin, tapi biayanya jauh lebih mahal karena perusahaan harus bangun infrastrukturnya sendiri. Ada juga hybrid cloud, ini campuran keduanya, jadi data yang sensitif bisa disimpan private, sedangkan data umum bisa ditaruh di public cloud. Dan yang terakhir, community cloud, ini cloud yang dipakai bersama oleh beberapa organisasi yang punya kebutuhan yang sama. Selanjutnya ada istilah cloud storage. Nah, cloud storage itu penyimpanan data secara online, contohnya Google Drive, Dropbox, OneDrive, terus ada iCloud. Nah, selama ada internet kan kita bisa buka file dari manapun, dan ini sangat memudahkan kerja kelompok atau backup data. Walaupun cloud itu praktis, tetap ada risiko yang harus dipertahankan. Pertama, soal privacy dan kepemilikan data. Kalau data kita udah masuk cloud, apakah itu masih sepenuhnya milik kita? Kedua, ketergantungan pada internet. Kalau internetnya bermasalah, kita juga ikut terhambat kan? Yang ketiga, keamanan. Kalau provider cloud-nya tidak punya sistem keamanan yang baik, ada kemungkinan data diakses sama pihak yang tidak berwenang. Jadi, cloud computing itu memudahkan kita menyimpan data, mengakses software, dan menjalankan aplikasi tanpa harus punya perangkat yang mahal. Tapi kita juga harus tetap bijak dalam memilih layanan cloud dan tetap menjaga keamanan data. Sekian pembahasan dari aku kali ini. Terima kasih sudah menonton.